Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji, saya Ahmad Khairul Fuadi. Saat ini saya bertugas di SD Negeri Cengkareng Barat 13 pagi yang beralamat di Jalan Jaya 25, nomor 25, RT 002, RW 010, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi batch 3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500111445. Hari ini Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan membuat video mengajar untuk kebutuhan uji kinerja atau UKIN pada materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti hidup lapang dengan berbagi yang ada di kelas 5. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tempat saya mengajar dan belajar. Mari kita lihat sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik anak-anak. Baik anak-anak Bapak sekalian. Hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Tapi sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa hari ini seperti biasa akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas silakan untuk memimpin doa pada hari ini. Ya. Mari teman-teman berdoa, dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sama-sama sudah berdoa. Semoga pembelajaran hari ini dapat kita pelajari dengan mudah dan dengan lancar. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, semangat, tampas, ceria. Sekali lagi bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, semangat, tampas, ceria. Oke, good job. Kalau kabarnya baik, semangat, sehat, tangkas ceria, tandanya hari ini kalian sudah siap melaksanakan pembelajaran. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dulu dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon untuk berdiri, silakan berdiri. Dipimpin oleh Azkia. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Baik, terima kasih Zizkia. Siswa-siswi dimohon untuk duduk kembali. Oke. Baik anak-anak, sudah kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas cinta tanah air kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir, Nak? Ada. Oke, siapa dia, Nak? Oke, berarti 2 orang ya, atas nama Denis dan Nabila. Kenapa mereka, Nak? Sakit. Oke, sakit. Baik, kalau begitu Bapak tandai Denis dan Nabila. Kita doakan sama-sama semoga Denis dan Nabila kembali sehat seperti sedia kala dan mengikuti pembelajaran di sekolah dengan baik dan seperti biasanya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Apakah sudah siap? Siap. Baik, kalau sudah siap, Bapak akan cek konsentrasi kalian terlebih dahulu. Ya, kita lihat smartboard di depan. Ada tes konsentrasi.
Bapak akan berikan instruksi ke kalian dengan cara tepuk 1 sampai tepuk 5. Tepuk 1. Oke, good job. Kalau Bapak bilang tepuk 1, jawabnya apa? Yes. Tepuk 2. Nah, tepuk 2 siap. Yo, tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Bapak rasa hari ini kalian sudah cukup siap. Cukup gembira tentunya. Oke, good job. Selanjutnya akan ada beberapa pertanyaan untuk kalian. Ya, silakan dijawab dengan baik. Pertanyaan pertama. Siapa yang pernah membayar zakat? Angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 orang semuanya pernah membayar zakat. Good job. Ceritakan pengalaman kalian saat mengeluarkan zakat atau saat membayar zakat. Siapa yang ingin menceritakan pengalamannya? Saya, Pak. Oke, good job. Silakan Nevia, ceritakan pengalamannya. Iya, Pak. Saya pernah membayar zakat di masjid saat bulan Ramadan dan memberikan ke fakir miskin. Oke, good job. Nevia pernah memberikan zakat ke masjid pada saat bulan Ramadan. Boleh duduk, Neng cantik. Iya, silakan. Dan Nevia juga pernah memberikan kepada fakir miskin. Karena fakir miskin termasuk orang yang paling membutuhkan daripada zakat itu sendiri. Oke, good job. Bapak rasa sampai sini sudah cukup paham. Tapi belum mendalam. Nanti kita lanjut lagi untuk pembelajaran yang lebih mendalam mengenai zakat. Kita akan sama-sama membuat kesepakatan kelas. Bisa dilihat smartboard di depan. Kita baca sama-sama. Kesepakatan kelas yang pertama apa ya? Ya, good job. Yang pertama mengerjakan tugas tepat waktu. Yang kedua? Mendengarkan saat guru menjelaskan. Ya, mendengarkan saat guru menjelaskan. Yang ketiga? Ya, good job. Menghormati perbedaan pendapat. Bapak rasa ini bisa kalian pahami dan mudah-mudahan bisa kalian laksanakan dengan baik. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang khalifah. Ingat semua? Oke, good job. Kalau ingat, Bapak mau tanya. Apa arti khalifah itu? Oke, good job. Betul semuanya. Khalifah artinya pemimpin. Dan Bapak tanya lagi, siapa sih pemimpin di muka bumi? Oke, good job. Maka dari itu, kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi, dianjurkan atau diwajibkan bahkan untuk membayar zakat. Ya, untuk apa? Untuk mensejahterakan manusia lainnya yang nanti masuk ke dalam 8 kategori orang yang menerima zakat. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Ya, yang pertama menganalisis pengertian hukum, syarat, dan rukun zakat dengan benar. Kemudian yang kedua, menerapkan pemahaman tentang jenis-jenis zakat fitrah dan zakat mal dalam konteks kehidupan sehari-hari sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan ice breaking terlebih dahulu supaya siap laksanakan pembelajaran. Good job, sama-sama kita lakukan ice breaking liyadani atau anggota jari menggunakan bahasa Arab. Yo, wahid isnin salasa liyadani. Bukunya tangan kanan dan kiri. Di setiap tangan ada 5 jari. Dia ibu jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Boleh duduk kembali. Ada video mengenai antusiasme masyarakat saat memasuki bulan Ramadan. Mau menyaksikan video ini? Oke, good job. Sama-sama kita saksikan video berikut ini. Nah, dari video yang tadi sudah kalian saksikan sama-sama, apa yang kalian pahami dari video lagu tersebut? Siapa yang mau jawab? Oke, Raihan. Silakan Raihan. Banyak kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan.
Oke, good job. Adanya kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan. Betul nggak anak-anak? Betul. Adakah kewajiban sosial yang kita tunaikan? Ada tidak ya? Oke, kalau ada, apa kewajiban sosial yang wajib kita tunaikan pada bulan Ramadan? Berzakat. Ya, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal. Tapi yang dikhususkan pada waktu bulan Ramadan adalah zakat fitrah. Apa yang perlu kita ketahui tentang zakat? Oke, sama-sama kita belajar menyelam, memahami untuk lebih dalam apa sih yang perlu kita ketahui tentang zakat dari video berikut ini. Dari video berikut ini nanti akan ada juga paparan dari Bapak, akan ada penjelasan dari Bapak. Tolong disaksikan video ini dengan baik dan juga nanti penjelasan dari Bapak mudah-mudahan bisa kalian pahami. Tentang zakat. Secara dari zakat untuk ini berasal dari kata zakat yang artinya membersihkan atau mensucikan. Apabila dia wajib di bulan Ramadan. Oke nak, tadi kita sudah melihat tampilan videonya mengenai zakat. Bapak mau tanya, zakat terbagi menjadi berapa macam? Oke, good job. Apa saja ya? Zakat dan good job. Zakat fitrah dan zakat mal. Sebelum kita mempelajari tentang zakat mal, kita perlu tahu dulu apa itu zakat fitrah. Ya, lihat smartboardnya ke depan. Zakat fitrah yaitu mengeluarkan beras atau makanan pokok sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang. Oke. Waktu mengeluarkannya yaitu sejak 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Pak, saya mau mengeluarkan zakat fitrah di selain bulan Ramadan, boleh nggak Pak? Kira-kira boleh nggak tuh? Pak, saya punya uangnya sekarang Pak. Pada saat bulan Ramadan belum tentu saya punya uang untuk berzakat, untuk zakat fitrah. Boleh nggak? Tidak boleh. Karena waktu mengeluarkannya yaitu sejak 1 Ramadan. Hanya pada bulan Ramadan saja. Selain bulan Ramadan tidak boleh dikeluarkan zakat fitrah. Beda lagi dengan zakat mal. Nanti kita pelajari. Kita lihat di papan smartboard. Ada orang yang wajib membayar zakat fitrah. Yang pertama adalah orang yang beragama Islam. Apakah di sini semuanya Islam? Ya, good job. Tahap pertama lulus Islam. Baik laki-laki atau perempuan. Jadi tidak memandang laki-laki atau perempuan dalam membayar zakat fitrah ini. Kemudian para orang tua juga termasuk. Pak, dia mah udah tua Pak, nggak usah bayar zakat. Nggak gitu. Semuanya termasuk bayar zakat. Walaupun dia orang tua. Selanjutnya ada zakat mal atau zakat harta. Ya. Zakat mal atau disebut juga zakat harta yaitu mengeluarkan sebagian penghasilannya apabila hartanya sudah mencapai nisab. Ya. Jadi kita sudah belajar. Apa itu nisab, nak? Apa itu nisab? Batasan. Good job. Nisab adalah batasan harta seseorang. Maka ketika sudah mencapai nisab, orang tersebut wajib mengeluarkan zakat mal. Tapi bukan hanya nisab, nak. Ada lagi yang namanya haul. Haul itu ketika harta tersebut sudah tidak diapa-apakan selama 1 tahun. Misalkan Bapak Fuad punya emas. Emasnya berjumlah 85 gram. Nisabnya atau batasnya emas yang harus dikeluarkan itu 85 gram. Ketika kita sudah memiliki emas 85 gram dan sudah 1 tahun tidak diapa-apakan, maka kita wajib mengeluarkan 2,5% dari harga emas tersebut. Begitu perhitungannya. Ya. Mustahik zakat. Tadi kan kita sudah mempelajari ya tentang apa itu zakat dan ada berapa pembagian zakat. Kemudian kita sudah mempelajari kewajiban-kewajiban bagi siapa saja zakat itu dikeluarkan. Dan sekarang kita lihat mustahik zakat. Apa itu mustahik? Ada yang tahu? Oke. Mustahik adalah orang yang berhak untuk menerima zakat. Kalau kita lihat smartboard, ada berapa golongan? Ada 8 golongan. Itu adalah 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Mari bertanya. Ya, adakah pertanyaan untuk materi zakat hari ini? Saya Pak. Oke, good job. Silakan. Kenapa sih Pak di dunia harus ada zakat?
Baik, terima kasih Firda. Luar biasa pertanyaannya, cukup baik dan sangat bagus. Good job. Tepukan tangan dulu untuk Firda. Tepuk masyarakat. Good job. Terima kasih. Firda, kenapa sih Pak di dunia ini harus ada zakat? Kata Firda. Mungkin Firda penasaran, kenapa ya di dunia ini kita harus mengeluarkan zakat? Yang pertama, dilihat dari segi agama. Zakat ini merupakan kewajiban dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan sujudlah bersama orang-orang yang sujud. Atau rukulah bersama orang-orang yang ruku. Jadi yang pertama, menunaikan sholat perintahnya. Yang kedua, menunaikan zakat. Ini wajib. Materi kita ya. Zakat. Zakat itu wajib. Dan yang ketiga, sholatnya berjamaah. Jadi zakat ini termasuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kewajiban apabila kita tinggalkan akan mendapatkan dosa. Dan kita laksanakan apa? Akan mendapatkan pahala. Good job. Kemudian, yang kedua kita lihat dari aspek sosial. Dari segi sosial. Zakat ini bisa memberikan hak-hak orang lain. Karena di dalam hak atau di dalam pendapatan kita ada hak orang lain. Orang lain perlu mendapatkan itu. Jadi diberikanlah zakat. Bisa mensejahterakan juga zakat ini. Ya, untuk orang-orang lain. Good job. Bagaimana? Sudah cukup pertanyaannya? Sudah bisa terjawab? Ada lagi yang ingin diungkapkan? Tidak. Sudah cukup ya? Ya. Oke, terima kasih Firda. Beri tepuk tangan masyarakat lagi untuk Firda. Oke nak, setelah ini kalian akan membuat kelompok. Kelompok dibuat menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompoknya 6 orang. Ya, masing-masing kelompoknya 6 orang. Kalau sudah sesuai barisan saja. Ya, nanti kita atur mejanya. Kelompok 2 mana? Cari. Di sana, kelompok 2. Kelompok 3 di sini tengah. Kelompok 3 tengah. Kelompok 4 di sana. Kelompok 5 di sana. Baik anak-anak sekalian. Alhamdulillah kita bagi menjadi beberapa kelompok ya. Di sini diantaranya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok. Ada kelompok 1 dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Ada kelompok 2 dengan nama Umar bin Khattab. Ada kelompok 3 dengan nama Utsman bin Affan. Ada kelompok 4 dengan nama Ali bin Abi Thalib. Dan ada kelompok 5 dengan nama Uwais Al-Qarni. Baik, setelah ini Bapak akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, nanti kerjakan di kertas HVS ini. Ya, kerjakan di kertas HVS ini. Kelompok 1, Abu Bakar As-Siddiq. Kelompok 2, Umar bin Khattab. Mana kelompok 2? Sudah, oke. Kelompok 2, Umar bin Khattab. Sip. Kelompok 3, Utsman bin Affan. Ya. Sip, good job. Kelompok 4, Ali bin Abi Thalib. Ya. Kelompok 5, Uwais Al-Qarni. Oke, ininya. Ya, baik. Anak-anak sekalian, sudah disiapkan ya alat tulis dan bukunya? Sudah disiapkan. Baik, kalau sudah disiapkan, kita akan lanjut mengerjakan LKPD. Sudah Bapak bagikan LKPD-nya. Bagaimana nak? Ada kesulitan? Iya, Pak. Lanjut ya. Bisa ya. Sama-sama diskusi. Kita lanjut. Waktu mengerjakan sudah selesai. LKPD-nya Bapak harap semua bisa dikerjakan dengan baik. Saatnya sekarang masing-masing kelompok lakukan presentasi di depan ya.
perwakilan kelompoknya saja, satu kelompok 2 orang. Bapak acak saja langsung. Silakan maju dari kelompok 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Abu Bakar As-Siddiq atau kelompok 1. Tepuk tangan. Oke. Silakan perwakilan dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Hari Raya Idul Fitri sebentar lagi. Andi bersama ayahnya membayar zakat fitrah. Salah satu orang zakat fitrahnya adalah 2,5 kg beras. Keluarga Andi terdiri dari 4 orang. Pertanyaannya, berapa kilogram beras yang harus dikeluarkan keluarga Andi untuk zakat fitrah? Data yang diketahui, zakat fitrah per orang sama dengan 2,5 kg beras. Jumlah anggota keluarga Andi sama dengan 4 orang. Jumlah penerima atau tetangga miskin 2 orang. 1. Keluarga Andi harus mengeluarkan total 10 kg beras untuk zakat fitrah. Pertanyaan kedua, jika beras itu dibagikan kepada 2 orang tetangga miskin, masing-masing akan mendapatkan berapa kilogram beras? Jawabannya, beras yang diterima masing-masing tetangga miskin. Jika total beras tersebut 10 kg, dibagikan secara merata kepada 2 orang tetangga miskin. Beras yang diterima sama dengan 10 kg dibagi 2, beras yang diterima sama dengan 5 kg. Jadi, masing-masing tetangga miskin akan mendapat 5 kg beras. Itu saja yang bisa kami presentasikan dari diskusi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Rasya, izin bertanya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan nisab dan haul dalam konteks zakat mal. Mengapa dua syarat ini penting dalam penentuan zakat mal? Saya akan menjawab pertanyaan Rasya dari kelompok 4, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan nisab dan haul dalam konteks zakat mal. Mengapa dua syarat ini penting dalam penentuan zakat mal? Nah, nisab adalah batasan minimal atau ambang, batas jumlah harta yang wajib dikenakan zakat. Jika harta yang dimiliki seseorang belum mencapai batas nisab, maka ia belum wajib mengeluarkan zakat mal. Haul adalah batasan waktu kepemilikan harta yang wajib dikenakan zakat, yaitu selama 1 tahun Hijriah atau 12 bulan Komariah secara terus-menerus. Nisab dan haul adalah syariat yang sangat penting dalam penentuan zakat mal untuk mengukur kemampuan finansial seseorang, sehingga zakat hanya dikenakan pada harta yang benar-benar mencerminkan kelebihan dan kestabilan kekayaan, sesuai dengan prinsip keadilan dan kemampuan dalam Islam. Apakah sudah cukup? Alhamdulillah sudah cukup. Terima kasih banyak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, luar biasa bukan? Beri tepuk tangan masyarakat dulu. Yuk, oke. Ya, good job, terima kasih. Anak-anak sekalian, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok. Diskusinya Bapak rasa sudah cukup baik. Karena soal yang Bapak tampilkan, LKPD yang Bapak buat bisa terjawab semuanya. Good job. 4 jempol untuk kalian. Tepuk tangan sekali lagi. Good job. Nah, oke, terima kasih. Akan tetapi ada beberapa yang perlu dievaluasi dari hasil presentasi kelompok. Di antaranya adalah yang pertama, Bapak ingin mengingatkan. Ketika presentasi berjalan, jangan menutupi muka dengan kertas. Jadi nanti mukanya tidak terlihat. Cuma suaranya aja, kertas aja yang terlihat jadinya. Oke? Tapi Bapak rasa kalau dinilai dari segi diskusi kalian, kemudian dinilai dari hasil pemaparan kalian, Bapak rasa semuanya sudah cukup baik dan kalian dipastikan sudah bisa memahami materi tentang zakat. Yang mana hari ini kita semua sudah pelajari. Ya, terima kasih. Baik anak-anak sekalian, sampailah kita kepada evaluasi pembelajaran, yaitu kita akan bermain games tentang zakat. Oke, good job. Iya. Nanti masing-masing kelompoknya bisa maju
mengklik jawabannya sesuai dengan diskusi yang sudah ditentukan. Bapak harap kelompok dapat berdiskusi dengan baik dan bisa menentukan jawaban yang benar, supaya nanti terlihat siapa saja peringkat 1, peringkat 2, dan peringkat 3. Ya, nanti berdasarkan hasil keberuntungan dan ketepatan jawaban kalian. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, kalau siap. Jadi nanti akan dipaparkan sebuah pertanyaan atau kuis. Dan kalian tentukan jawabannya dengan cara berdiskusi. Kalau semisal jawabannya benar, nanti ada kesempatan kalian untuk bermain dadu. Kalau dadunya dapat 6, ya loncat ke 6. Kalau dadunya dapat 4, loncat 4. Tapi kalau dadunya dapat 1, 2, loncat ke 1 atau 2. Nah, nanti ada pengulangan, ada kesempatan pengulangan dadu bagi yang jawabnya benar. Dapat dipahami? Oke, kalau dapat dipahami, mari kita mulai. Langsung saja kita mulai. Untuk mengklik roll dice, silakan dari tim 1. Silakan perwakilannya mengklik roll dice. Oke, silakan pertanyaan berikut ini dibaca dan didiskusikan sama-sama. Ya, Wahid, Isnin, Salasah. Zakat pertanian, jika pengairannya dibayar, maka kadar zakatnya adalah Silakan dijawab. 50%. 50%. Yakin? Bapak kunci ya? Iya. Mari coba dicek. Silakan satu orang untuk mencek jawabannya. Oke, jawabannya adalah 5%. Ya, jawabannya adalah 5%, bukan 50%. Nggak apa-apa. Good job. Oke, lanjut ke kelompok berikutnya. Silakan kelompok 2. Dapat kesempatan untuk roll dice. Kelompok 2. Kelompok 2. Ya, satu orang. Perwakilannya. Diklik. Roll dice. Baca kelompok 2 sama-sama. Wahid, Isnin, Salasah. Zakat berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan setiap individu di bulan Ramadan tersebut. Sebut apa? Zakat? Zakat fitrah. Oke, zakat fitrah. Coba silakan satu orang cek jawabannya. Betul atau salah? Zakat fitrah. Good job. Berarti betul. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Good job. Oke, kita lihat hasil langkahnya berapa. Oh, ternyata 1 hasil langkahnya. Ya. Mau di try again atau end run? Kelompok 2. Kalau mau di try again, silakan. Klik. Oke, dimulai. Oh, dapatnya 2. Ternyata hanya naik 1. Sekarang lanjut tim 3. Baik, alhamdulillah. Ternyata peringkat atau juara satunya adalah tim 4. Tepuk tangan untuk tim 4. Good job. Terima kasih untuk tim 4. Ya, good job. Tapi, walaupun tim 4 ini peringkat 1, bukan berarti tim yang lain jauh di bawah tim 4. Ya, karena ini games. Games bersifat ada yang menang, ada yang kalah. Bapak yakin semua materi yang tadi Bapak sampaikan bisa kalian ambil manfaatnya, bisa kalian serap semuanya. Karena tadi hasil diskusi dan LKPD yang Bapak berikan semuanya berjalan dengan baik. Ini hanya games, ya, hanya sebagai pemandu. Bapak akan memberikan kalian teka-teki silang setelah ini berupa umpan balik soal individu. Nanti kalian kerjakan dengan baik dan benar ya. Bapak yakin kalian sudah bisa semuanya. Ini mudah, mudah sekali. Nanti akan Bapak bagikan soalnya, ya. Waktu selesai, saatnya mengumpulkan. Bapak akan ambil satu persatu LKPD mandiri atau individu yang tadi Bapak berikan. Kumpulkan, ya, kumpulkan. Alhamdulillah,
Dari awal kita belajar pada hari ini tentang zakat, kemudian bagaimana pembagian zakat, apa macam-macam zakat dan lain sebagainya, sampailah kita di tahap refleksi. Ya, Bapak mau tanya nih, ya. Yang pertama, pertanyaan pertama. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Good job, terima kasih. Pertanyaan kedua, tertarikkah kalian mempelajari zakat lebih lanjut? Oke, good job. Mari sama-sama kita simpulkan. Bapak akan tanya, kalian jawab untuk sama-sama kita simpulkan. Baik, zakat memiliki arti apa ya? Mensucikan diri sendiri. Good job. Ya, kemudian zakat terbagi menjadi berapa macam ya? Oke, 2 macam. Yang pertama adalah zakat fitrah dan zakat mal. Cara mengeluarkan zakat fitrah dengan apa ya? Iya, good job. Dengan memberi makanan pokok. Cara mengeluarkan zakat mal dengan apa ya? Dengan memberi harta. Good job. Ya, terima kasih. Bapak rasa kesimpulan hari ini sudah kalian dapat pahami? Dari kesimpulan yang tadi kalian kumpulkan, tandanya kalian sudah paham materi yang Bapak sampaikan hari ini. Ya, terima kasih. Benar-benar luar biasa. Bapak berikan apresiasi setinggi-tingginya untuk kalian. Good job. Semoga apa-apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita ke depannya. Ya, baik dari segi sosial dan segi agama, bahkan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak sekalian, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas 4 tema, yaitu infak, hikmahnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya kita sudah selesai mempelajari mata pelajaran hari ini. Pelajaran pendidikan agama Islam, bab indahnya saling berbagi yang membahas tentang zakat. Ya, alhamdulillah semua dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran berjalan dengan baik. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membacakan hamdalah dan doa akhir pertemuan. Wahid isnin salasa. Alhamdulillahirabbil. Mari sama-sama kita baca doa akhir pertemuan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.